Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan limit, ya, di mana materi ini akan kita bahas dalam 4 kali pertemuan dengan masing-masing pembagian pertemuan seperti yang terlihat pada gambar. Nah, khusus untuk pada video ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya serta operasi pada fungsi. Nah, konsep fungsi ini merupakan konsep yang paling mendasar ya di dalam matematika. Dan tentunya konsep ini juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam kalkulus ya. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Dimana gambar 1 ini ya melihatkan bahwasanya ada yang namanya daerah asal ya atau domain dan range atau yang dinamakan daerah hasil. Nah, kita bisa membayangkan bahwasanya fungsi itu sebagai sebuah mesin misalkan gitu ya. Sebuah mesin yang harus mengambil sebuah input ya berupa nilai, ini inputnya, dan menghasilkan sebuah output ya yang berupa fungsi. Nah, setiap nilai input itu berpadanan dengan sebuah nilai output ya. Nah, tetapi untuk beberapa nilai input yang berbeda itu juga dapat menghasilkan nilai output yang sama ya. Misalkan inputnya -2, outputnya 4. Nah, di sini terlihat bahwasanya kalau inputnya 2 tidak menutup kemungkinan daerah hasilnya atau outputnya ada berbeda ya, 1 4, 1 ke 3. Nah, jadi sebuah fungsi f ya itu merupakan suatu aturan korespondensi ya atau padanan ya yang menghubungkan setiap objek X dalam suatu himpunan ya yang kita sebut sebagai daerah asal dan dengan sebuah nilai tunggal yang ada pada daerah hasil. Nah, himpunan nilai yang diperoleh secara demikian itu kita sebut daerah hasil. Nah, ini merupakan definisi dari sebuah fungsi f ya. Sekarang bagaimana dengan relasi di bawah ini ya? Nah, di sini terdapat himpunan A yang merupakan daerah asal dan himpunan B yang merupakan daerah hasil ya. Nah, di sini A mempunyai 2 nilai ya. Kalau berdasarkan definisi tadi, tidak masalah jika sebuah input itu menghasilkan output yang berbeda. Tetapi setiap daerah asal itu harus ada menghasilkan output. Nah, kalau di sini ada salah satu input ya tidak menghasilkan output apapun. Nah, jadi ini kita katakan merupakan bukan sebuah fungsi. Nah, untuk memberikan nama fungsi biasanya kita pakai huruf F ya, atau G juga boleh, atau F besar juga boleh. Nah, maka ini ya, Fx ini kita bacanya seperti ini, F dari X, atau F pada X ya, yang menunjukkan nilai yang diberikan oleh F terhadap X. Nah, ini cara membaca Fx ini ya. Nah, untuk contoh yang pertama ya, misalkan fungsi X ya, atau F dari X sama dengan X kuadrat dikurang 3X, maka cari dan sederhanakanlah yang pertama F pada X sama dengan 4 ya, F pada X sama dengan 4 ditambah H dikurang F pada X sama dengan 4 ya, yang C
F pada X sama dengan 4 tambah H, dan D pada F sama dengan X 4 tambah H dikurang F pada X sama dengan 4 dibagi H. Nah, ini kita akan bahas contohnya satu persatu nanti ya. Berikut, ini contoh yang kedua, di mana fungsi G ya sama dengan 1/X. Nah, cari dan sederhanakanlah fungsi berikut. Kita coba bahas contoh soal ini satu persatu ya. Untuk A dan B dulu ya. Nah, khusus untuk A, yang diminta adalah fungsi pada X sama dengan 4 ya. Nah, karena fungsinya X kuadrat dikurang 3X, jadi kita langsung saja 4 kuadrat ya dikurang 3 kali 4 sama dengan 16 dikurang 12 ya. Dengan 4. Untuk yang kedua, F pada X-nya 4 tambah H ya, dikurang F pada X sama dengan 4. Nah, kita masukkan dulu yang ini ya. X-nya sama dengan 4 tambah H. 4 tambah H kuadrat ya, dikurang 3 dikali 4 ditambah H. Nah, ini untuk yang bagian yang pertama. Nah, yang kedua, berarti 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 ya, dikurang ini ya sama dengan apa? Berarti di sini 16 ditambah 8H ditambah H kuadrat dikurang 12 dikurang 3H ya, untuk yang bagian yang pertama. Yang kedua berarti 16 dikurang 12 ya, ini sama dengannya di sini ya. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan ya. H kuadrat ditambah 5H ditambah 4 ya. Di sini ada dikurang 4 ya. Berarti di sini boleh kita eliminasi. Berarti H kuadrat ditambah 5H. Ya, ini untuk hasil yang B. Berikutnya, untuk yang C dan D ya. Untuk C, nah ini sama ya. X-nya kita ganti 4 ditambah H. Berarti fungsinya sama dengan ya 4 tambah H kuadrat dikurang 3 dikali 4 tambah H ya. Berarti 16 ditambah 8 H ditambah H kuadrat dikurang 12 dikurang 3H ya. Nah, ini berarti 4, 5, berarti H kuadrat ditambah 5H ya, ditambah 4. Oke. Nah, bagaimana untuk yang D? Untuk yang D sama ya. Tadi kita sudah dapat 4 ini sama dengan H kuadrat ya. Yang yang ini itu kita sudah dapat hasilnya yaitu H kuadrat ditambah 5H ditambah 4 ya. Yang ini tadi kita juga sudah dapat dari hasil sebelumnya yaitu kita back dulu berapa tadi 4 ya. Ya, hasilnya tadi ya. Kita tinggal dikurangin 4. Dikurang 4. Nah, di sini ada per H ya. Nah, ini boleh kita selesaikan. Berarti ini H kuadrat ditambah 5H per H. Hasilnya adalah H ditambah 5 ya. Oke, kira-kira itu solusi untuk contoh soal yang pertama. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Dimana fungsi G terhadap X-nya sama dengan 1/X ya. Maka sederhanakanlah fungsi G di mana X-nya sama dengan A kurang H dikurang fungsi G terhadap A ya per H. Ini kita bisa sederhanakan, berarti X-nya ya kita ganti dengan H dikurang A dikurang H ya, berarti 1 per A dikurang H dikurang 1 per A ya,
per H. Oke. Nah, ini ya disamakan saja dulu penyebutnya ya. Misalkan kita mau penyebutnya tuh kurang H kali A gini saja ya. Berarti ini A dikurang A kurang H ya. Nah, baru ini per H. Nah, ini A kurang A habis ya. Ini minus dikali min H berarti tinggal H. Per ya. Yang ini kita tuliskan A dikurang H dikali A ya. Ini kan per H lagi ya. Boleh kita kalikan seper H. Nah, sudah begini ya. Ini boleh kita sederhanakan. Set ya. Habis berarti tinggal 1 per ya, 1 per A dikurang H ya, dikali A. Nah, ini boleh mau diuraikan juga boleh. A kuadrat ya, dikurang AH. Ini hasilnya ya. Nah, berikut solusi untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut. Perkenalan tentang daerah asal dan daerah hasil. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Domain itu adalah daerah asal, range itu adalah daerah hasil. Nah, jadi untuk merinci suatu fungsi itu secara lengkap ya, kita harus menyatakannya dengan aturan yang sesuai seperti daerah asal fungsi ya. Nah, misalkan di sini ada f ya dengan fungsinya itu x kuadrat ditambah 1. Nah, daerah asalnya bisa kita rincikan sebagai min 1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Nah, sedangkan daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, daerah asal dan aturan fungsi itu akan menentukan daerah hasil suatu fungsi tersebut. Ya. Nah, artinya apa? Kalau tidak kita rincikan ya, nanti kita sering menganggap bahwasanya daerah asalnya itu adalah himpunan terbesar ya. Sehingga aturan fungsi ya, itu gini maksudnya. Misalkan kalau sebuah fungsi daerah asalnya tidak kita rincikan, ya kita selalu akan menganggap bahwa daerah asalnya itu adalah himpunan terbesar bilangan real ya. Sedemikian rupa juga sehingga aturan fungsi yang ada ya maknanya dan akan memberikan bilangan real. Nah, ini kita sebutnya dengan daerah asal alami. Nah, tapi kita harus ingat bilangan-bilangan bilangan-bilangan ya yang harus diingat ya untuk ditiadakan dari daerah asal alami adalah itu nilai-nilai yang menyebabkan munculnya pembagian dengan nol ya atau akar kuadrat bilangan negatif. Nah, misalkan ini ya, contohnya carilah daerah asal fungsi pada X 1 sama dengan 1 per X kurang 3. Yang kedua, fungsi G terhadap T dari akar 9 dikurang T kuadrat. Nah, untuk solusi yang A, ya, di mana daerah asalnya itu tidak boleh sama dengan 3. Ya. Kenapa? Karena nanti akan kalau kita inputkan berarti nanti kita akan mendapatkan dia pembagian dengan 0. Ya, kita harus menghindari itu. Yang kedua, ya, daerah asalnya harus kecil sama dengan 3. Nah, agar nantinya kita dapat menghindari akar kuadrat bilangan negatif. Ya. Nah, sekarang jika daerah asal dan daerah hasilnya
dari sebuah fungsi itu merupakan himpunan bilangan real, ya, kita dapat menggambarkan fungsinya dalam bidang koordinat. Nah, di mana grafik fungsinya misalkan Y sama dengan fungsi F terhadap X, ya. Nah, misalkan ini fungsinya adalah X kuadrat dikurang 2. Nah, kita dapat menggambarkan grafik persamaannya itu, ya, dari grafik fungsi, gitu ya. Ini sama, cara menggambarkannya sama seperti materi minggu lalu. Sekarang kita langsung masuk saja ke fungsi genap dan fungsi ganjil, ya. Nah, di sini jika fungsi f terhadap minus x itu sama dengan fungsi f terhadap x, ya, untuk semua nilai x yang dimasukkan ke dalam fungsi ini, ya, maka grafiknya akan simetris terhadap sumbu y. Nah, ini kita sebutnya dengan fungsi genap. Nah, tapi jika fungsi f, ya, terhadap min x sama dengan negatif fungsi f terhadap x, ya, untuk semua nilai x, maka grafiknya itu simetris terhadap titik asal. Nah, atau kita sebut dengan fungsi ganjil. Nah, simetris atau tidak simetrisnya itu seperti apa? Ya, misalkan fungsi genap, ya, ini fungsi genap ada koordinat x, y. Nah, simetris terhadap sumbu y berarti misalkan yang pertama seperti ini gambarnya, ya, yang kedua seperti ini. Nah, berarti dia simetris, ini anggap saja mirip, ya, antara sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau yang simetris terhadap sumbu atau titik asal, ya, misalkan seperti ini grafiknya, ya. Nah, dia melewati titik asal, gambar grafiknya sama. Nah, kalau yang tadi dia simetris terhadap sumbu y. Nah, sekarang misalkan di sini ada grafik yang tadi, ya. Kita akan lihat dia apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, di sini sudah Ibu lihatkan, ya, bentuk-bentuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, misalkan ini, ya, dia termasuk fungsi genap. Kenapa gitu? Fungsi genap tadi kan syaratnya ini, ya, fungsi negatif x sama dengan fungsi x. Nah, kita masukkan nilai x-nya itu dengan minus x, ya. Jadi minus x kuadrat dikurang 2. Nah, apakah hasil ini sama dengan fungsi fx? Nah, ternyata sama, ya. Berarti ini fungsinya fungsi genap. Nah, selanjutnya kita coba yang ini, ya. Fungsi g pada x, di mana x pangkat 3 dikurang 2x, ya. Nah, kenapa fungsi ganjil? Nah, fungsi ganjil tadi syaratnya adalah fungsi g terhadap minus x sama dengan negatif fungsi g terhadap x tersebut. Nah, kita masukkanlah ke, nilai negatif x ini ke dalam fungsi ini, ya. Nah, kita lihat apakah nilainya adalah sama, ya. Jadi, harus ada fungsi g terhadap negatif x itu sama dengan negatif fungsi g terhadap x. Nah, ini kita katakan dia fungsi ganjil. Nah, gambar seperti ini yang Ibu katakan tadi, ya, simetris terhadap sumbu y. Berarti ini, nah, berhenti sampai sini. Dan dia melanjutkan kurvanya dengan posisi yang simetris. Nah, kalau ganjil dia simetris terhadap titik asal. Dan sampai sini, ya, lalu baru dilanjutkan. Nah, nanti bentuk fungsinya ini juga bisa bentuk gambar, ya, atau gambar grafiknya ini nanti bisa sebagai konfirmasi juga benar tidak fungsi yang kita cari itu merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, sekarang contoh soalnya, apakah fungsi f terhadap x-nya merupakan fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun? Nah, kita coba, ya.
kita masukkan negatif X ke dalam fungsi ini. Nah, ternyata nilainya sama dengan negatif X. Berarti ini termasuk fungsi ganjil. Ya, gambarnya seperti ini kalau kita plot ke dalam bentuk grafik. Oke, selanjutnya kita akan bahas dua fungsi khusus. Ya. Nah, di antara fungsi-fungsi yang sering digunakan sebagai contoh ya terdapat dua fungsi khusus. Yang pertama fungsi nilai mutlak ya. Nah, di mana jika mutlak ini tandanya ya. X jika X besar dari 0 dan min X jika X kecil dari 0. Nah, untuk X ya. Yang kedua adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, tandanya ini kurung siku ya. Jadi, kalau bilangan bulat terbesar itu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Misalkan ini ya. Misalkan contohnya adalah kalau untuk fungsi mutlak ya, berarti misalkan min 3,1 gitu ya. Nah, ini akan sama dengan 3,1. Nah, sedangkan kalau fungsi nilai terbesar min 3 ya, 1 misalkan gitu ya. Mana bilangan terbesarnya? Bilangan bulat terbesar atau yang kecil atau sama dengan X. Nah, ini akan adalah minus 4 ya. Nah, kalau misalkan 3,1 ya, ini bilangan bulat terbesarnya adalah 3. Nah, coba dilihat ya, bilangan bulat terbesar itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Yang ini berarti lebih kecil dari X ya, atau sama dengan X. Oke. Nah, untuk fungsi nilai mutlak itu akan sama dengan fungsi genap ya. Seperti ini grafiknya. Sedangkan untuk fungsi nilai terbesar itu tidak sama dengan fungsi apapun, baik genap ataupun ganjil. Nah, jadi karena bentuk grafiknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi fungsi, yaitu bagaimana cara menjumlahkan selisih, hasil kali, dan hasil bagi serta pangkat. Ya. Nah, misalkan ada fungsi X dikurang 3/2 ya, dan fungsi G akar X. Nah, kalau yang ditanyanya adalah gabungan dari F dan G, ya berarti daerah asal keduanya yang sama ya. Nah, kalau dijumlahkan berarti ya tinggal ditambahkan satu-satu begini ya, seperti kita menjumlahkan bilangan biasa. Nah, sekarang coba tentukan fungsi F dikurang G, fungsi F dikali G, dan fungsi F dibagi G. Ya. Nah, sekarang untuk pangkat. Sebenarnya untuk pangkat ini juga tidak jauh berbeda ya sama kita kayak mempangkatkan bilangan biasa, tapi sekarang bentuknya adalah dalam bentuk fungsi. Nah, kalau misalkan dia F kuadrat X, berarti Fx-nya kita kuadratkan. Ya. Nah, kalau dia pangkat 3, berarti kita tinggal pangkatkan 3, seperti biasanya. Nah, sekarang ini contoh soal pertama ya. Misalkan ada fungsi F dan fungsi G ya, di mana daerah asalnya adalah -1 sampai tak hingga dan -3 sampai 3 ya. Carilah untuk F tambah G, F kurang G, F kali G, dan F per G ya, serta F pangkat 5. Nah, ini coba nanti dicari secara ini ya, pembahasannya. Sudah buatkan ini kunci jawabannya ya. Dicoba dicocokkan dari hasil yang dibuat masing-masing. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang komposisi fungsi. Nah,
Sebelumnya kan kita sudah bahas ya bahwa sebuah fungsi itu kita ibaratkan sebagai sebuah mesin ya, di mana fungsi ini akan menerima X-nya sebagai masukan atau input ya, dan menghasilkan sebuah fx yang kita sebut sebagai luaran, output ya. Ini output, ini input. Nah, sekarang anggaplah ada dua mesin ya, diletakkan berdampingan, misalkan gitu ya. Nah, jika misalkan f-nya bekerja pada x, itu menghasilkan fungsi fx ya, dan kemudian g bekerja pada fungsi fx menghasilkan gfx ini ya, maka kita dapat katakan bahwasanya dia telah mengkomposisikan G dengan F. Nah, kita sebutnya itu dengan fungsi komposisi G dengan F, atau kita nyatakan gini ya, G, O, F. Kita anggap saja O gitu ya. Nah, sekarang misalkan terdapat dua fungsi nih, F dan fungsi G. Komposisi fungsinya, kita mau cari fungsi G ya, komposisi G dengan F. Nah, ini bacanya komposisi G dengan F. Nah, berikut sudah Ibu berikan ya solusinya. Nah, jadi perlu diingat bahwasanya fungsi G, komposisi G terhadap X itu tidak sama dengan komposisi F terhadap G ya. Karena ibaratnya gini, kalau misalkan X ya pada suatu mesin atau pada operasi X menghasilkan Fx, nah Fx-nya ini sebagai input pada operasi G. Tapi kalau misalkan dia komposisi F terhadap G, berarti yang di awal itu X pada fungsi G ya, menghasilkan Gx. Nah, Gx-nya ini dioperasikan pada fungsi F. Nah, menghasilkan komposisi F terhadap G. Ya, jadi hasilnya tidak akan sama. Nah, perlu diingat bahwasanya komposisi G terhadap F ini adalah sama ya dengan himpunan nilai-nilai X yang memenuhi sifat yang pertama adalah X merupakan daerah asal dari F. Yang kedua, Fx adalah daerah asal dari G. Nah, itu makanya GOF itu tidak akan sama dengan FOG. Nah, berikut contoh soalnya ya. Andaikan fx-nya itu adalah 6x per x kuadrat kurang 9 dan gx-nya itu akar 3x, maka carilah komposisi f terhadap g yang sama dengan x-nya itu sama dengan 12 ya. Dan komposisi f terhadap g ya, ini dalam bentuk fungsi saja, yang ini sudah dalam bentuk angka berarti ya. Ini ya, kita coba bahas. Nah, untuk F ya 12. Nah, berarti ini kita cari ya, berarti gini ya nulisnya. Fungsi G-nya tadi kan 3 kali X ya. X-nya kita ganti dengan 12. Berarti 3 kali 12 akar 36. Nanti fungsi dari 6 ya. Nah, baru kita masukkan ke 6 ini sebagai nilai X yang terhadap fungsi ini. 6 dikali 6 per 6 kuadrat dikurang 9 ya. Hasilnya 4 per 3. Nah, untuk fungsi komposisi F terhadap G-nya berarti kita cari dalam bentuk persamaan. Persamaan 6 akar 3x ya per akar 3x kuadrat dikurang 9 ya. Yang ini dalam bentuk persamaan, yang ini dalam bentuk
sudah angka. Oke, nah lanjut kita akan pergeseran ya. Nah, pergeseran ini bisa kita amati bagaimana sebuah fungsi itu dibentuk ya lebih bersederhana gitu ya. Nah, pergeseran itu nampak dari grafik ini ya. Bergeser, misalkan yang ini bergeser sejauh X kurang 3. Ini bergeser sejauh X tambah 2 pada sumbu Y-nya ini ya. Nah, yang dihitung ada sumbu Y ya. Ya ini X kurang 3 ditambah 2. Nah, jadi kalau pergeseran itu ya, keempat fungsinya itu bentuknya sama, tapi pergeserannya ya, maksudnya terjadi pergeseran dari yang bentuk yang pertama ini. Nah, oke, di sini beberapa ya katalog untuk fungsi, di mana kita punya fungsi konstanta, fungsi identitas, fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Nah, ini yang terakhir fungsi polinomial ya. Ini beberapa fungsi yang akan kita pakai untuk kedepannya ya. Oke, mungkin demikian materi fungsi ya untuk pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.